Ayo bang. Nah, sekarang kalem bang, kalem. Kami hanya sebenarnya ingin meluruskan jalannya persidangan ini supaya sesuai dengan ketentuan-ketentuan acara yang berlaku, baik yang diatur oleh undang-undang maupun diatur oleh PMK, peraturan Mahkamah Konstitusi. Tapi rupanya dalam persidangan ini majelis hakim mengambil kebijakan sendiri yang menurut hemat kami berbeda dengan undang-undang, berbeda dengan PMK, ya, seperti misalnya perbaikan permohonan 10 hari diterima, kemudian sidang diundur sampai hari Selasa, ya, artinya perbaikan lebih daripada 1 hari. Ya, tapi seperti saya katakan tadi dalam sidang, dan Pak Wayan tadi panjang lebar mengutip pasal-pasal PMK dan undang-undang tentang hukum acaranya, ya menyatakan ini bukan soal kekosongan hukum, karena kekosongan hukum dalam undang-undang sudah diatasi oleh PMK. Bahwa PMK-nya kemudian dikesampingkan oleh majelis hakim, dan kami menghormati. Itulah keputusan itu, ya. Silakan Pak Wayan. Ya. Hari ini kami dari pihak terkait harus memahami suasana kebatinan dari majelis hakim. Suasana kebatinan majelis hakim harus dipahami karena beliau ini negarawan. Andai kata di peradilan umum kami pasti protes. Karena sudah jelas tidak ada kekosongan hukum. PMK ada 2 yang mengatur tidak bolehnya ada perubahan. Tidak boleh ada kesempatan bagi pemohon untuk perbaikan. Itu diatur dalam 475 Undang-Undang Pemilu. Tapi kita harus juga mengatakan kebijakan hakim ini pasti berujung di putusan itu berdasarkan pasal itu, tidak mungkin tidak. Itu keyakinan kami bahwa ada pengunduran sedikit seolah-olah majelis hakim akan memutuskan berdasarkan aturan. Kita sudah sampaikan tuduhannya semua. Saya ulangi, Prof. Yusril sudah mengulangi, tidak ada kekosongan hukum. Kalau pasal 55 ayat 1 yang dikutip, karena ada rapat permusyawaratan majelis bagi kekosongan hukum, itu bisa berlaku kalau belum ada pengaturan. Ini pasal 33 PMK mengatur dengan jelas. Kemudian PMK nomor 5 2018 mengatur dengan jelas. Undang-undang Pemilu juga sudah jelas, tidak ada kekosongan hukum, malah berlapis-lapis karena kemauan politik pembuat undang-undang sudah jelas bahwa tidak perlu ini berpanjang-panjang dan tidak perlu ada perbaikan permohonan. Sebaliknya, bagi termohon, pihak terkait, Bawaslu berulang-ulang di berbagai peraturan, di berbagai PMK, diberi kesempatan untuk perbaikan. Diberi kesempatan untuk perbaikan. Itu cukup adil karena kami pihak yang harus menyiapkan memberi keterangan atas permohonan yang mereka sudah siapkan lama. Mereka lama mempersiapkan itu. Karena itu tidak perlu mereka melakukan perbaikan. Kalau kami perlu ada perbaikan karena kami tidak ada harus menjadi pihak terkait. Maka sekali lagi yakin bahwa di akhir putusan ini kami akan memenangkan perkara ini karena memang mereka tidak akan mampu membuktikan dalil-dalilnya. Ainul yakin. Ya. Oke. Ya. Jangan. Kalau nggak ada perintah ketua diam. Ya. Ini kan yang diakui, yang dibicarakan, yang dibacakan permohonan yang diakui itu kan. Iya, jadi pada prinsipnya seperti yang disampaikan oleh Prof. Yusril tadi, memang dia adalah sesuatu yang meninggal. Karena biar bagaimanapun kita harus berangkat dari permohonan mana yang kita harus respon. Sehingga apapun yang terjadi sebenarnya memang ada sedikit kekeliruan dan sedikit, tapi kita hargai prinsip hakim tadi dalam musyawarah tadi pada titik hargai
Tetapi kalau dari sisi normatif memang ada masalah sebenarnya ya, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi, berangkat dari hukum acara, semuanya sudah jelas, sudah rigid, diatur sedemikian rupa. Bahkan kalau kita menggunakan perbandingan, kenapa di 2014 itu untuk setiap permohonan itu masih bisa dimungkinkan untuk dirubah. Lalu kenapa untuk 2019 itu sudah tidak bisa? Karena memang membuat undang-undang dalam hal ini termasuk PMK itu secara sadar dimaksudkan memang untuk tidak boleh memberikan kesempatan ataupun memberikan seperti itu. Bahkan perbaikan itu diberikan kesempatan kepada pihak termohon dan pihak terkait. Nah ini prinsip audit atau parten ini yang ditegakkan sebenarnya. Sehingga barangkali apapun yang terjadi, kita juga tetap akan mencermati secara lebih hati-hati dan kita akan merespon semua itu. Bahkan dalam waktu yang sudah diberikan untuk nanti masyarakat, kita akan maksimalkan untuk apa-apa saja yang harus dipantah. Karena tadi majelis juga memberikan keleluasaan untuk kita untuk membantah setiap apa yang mesti terjadi dalam persidangan. Cukup nggak kira-kira Pak? Sebenarnya kalau bicara cukup tidak cukup, ya memang ketentuan hukum acara sudah mengatur sedemikian rupa sehingga kita harus mempersiapkan sedini mungkin, bahkan semaksimal mungkin dengan alokasi waktu yang saya kira harus siap untuk itu. Oke.